Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan baik. Oke, hari ini Cak Ompong ingin mengangkat topik bahasan kita, yaitu bandingke Pak Jokowi. Oke, jadi kemarin kita sudah dihebohkan dan diambiarkan oleh penyanyi cilik yang sangat terkenal, yaitu Farel Prayoga dengan judul lagunya Ojo Dibandingke. Kalau diartikan, artinya jangan dibandingkan. Tapi Compong ingin melihat dan membahas dari perspektif lain. Tentu kalau kita melihat dari judul lagunya saja tanpa memahami liriknya, itu bisa meleset pengertiannya. Jadi kalau dari liriknya itu mungkin kalau kita simpulkan, yaitu adalah bagaimana seseorang itu sangat diremehkan, ya, sangat diremehkan, lalu dikucilkan mungkin karena status sosial ekonominya. Itu yang pertama. Yang kedua, disaing-saingkan. Mungkin karena kemampuan, ya, jadi orang bisa ya menganggapnya itu remeh. Itulah kalau kita membaca lirik dan mengartikannya. Tapi kalau hanya melihat judulnya saja, Ojo Dibandingke, tentu ini punya makna yang begitu luas. Ya, pertama adalah siapa dibandingkan dengan siapa. Jadi who, jadi siapa dibandingkan dengan siapa. Lalu yang kedua adalah kapan, ya, dibandingkannya. Jadi kalau contoh, kita ambil contoh saja, ketika Pak Jokowi ingin maju ke Pilgub DKI pada saat itu dan kita bandingkan dengan kompetitornya, aduh, Pak Jokowi itu seperti masuk ke kandang singa. Ya, orang dari Solo mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Nah, itu luar biasa pada saat itu. Tapi kalau sekarang, itu beda lagi. Ya. Yang ketiga, apa yang dibandingkan? Ya, bisa saja kekayaan, kemampuan, atau titel, atau sekolah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah kenapa dibandingkan? Nah, ini tentu untuk membuat satu statement baru bahwa si A itu lebih hebat dari si B. Ya. Jadi ojo dibandingke, nah itu kalau hanya kata itu saja itu punya makna yang banyak. Siapa yang dibandingkan dengan siapa, lalu kapan, lalu apa yang dibandingkan, dan kenapa dibandingkan. Nah, ini sangat berbeda sekali. Ya, sehingga Compong juga ingin membuat topik bahasan kita mengenai bandingke Pak Jokowi. Nah, jadi membandingkan Pak Jokowi. Apanya yang dibandingkan? Satu, mengenai keberhasilan beliau memimpin negeri ini. Ya, kalau kita melihat kemeriahan peringatan 17-an semenjak era Pak Jokowi itu berubah total. Ya, di mana saat pidato kenegaraan beliau menggunakan pakaian adat apa, saat detik-detik proklamasi beliau menggunakan pakaian apa. Artinya apa? Artinya
kita suku-suku bangsa yang ada di Indonesia itu merasa bangga. Sekali lagi saya mengatakan, kita semua suku yang ada di Indonesia itu merasa bangga ketika pakaian adat kita itu digunakan pada saat ada upacara, ya, kenegaraan seperti 17-an dan pada saat di DPR. Saya pernah ngobrol dengan teman yang pakaian adatnya itu digunakan Pak Jokowi. Wah, dia bangga luar biasa. Dan menurut saya memang begitulah. Jadi dia bangga. Yang kedua, kita merasa bahwa selain kekusyukan, ada entertain di situ. Ya, seperti kirab nasional. Itu kita melihat bagaimana wah orang semua berduyun-duyun ingin melihat bagaimana pakaian adat itu digunakan. Jadi ada dua hal yang penting saya melihat setelah Pak Jokowi itu menjadi presiden, yaitu ada perubahan yang mendasar di dalam memperingati hari kebesaran bagi rakyat Indonesia, yaitu pakaian adat. Jadi selain kekusukan, ya, selain kekusukan itu sendiri dan kesakralannya, itu upacara seperti itu dikemas, sehingga tidak jarang kita melihat seperti menteri ikut berjoget. Kemarin, ini luar biasa, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Darat, dan Kapolri, mereka menari, wah, berjoget ria. Itu kan hal yang tidak pernah kita perhatikan. Biasanya upacara itu, wah, kelihatan wajahnya serem-serem. Nah, ini sekali ini cair sekali. Sehingga pada saat itu sudah selesai dilaksanakan, ada kesan tersendiri, ya, bagi mereka-mereka yang ada di istana dan bagi rakyat yang menonton, termasuk Cak Ompong. Ya, itu yang pertama membandingkan Pak Jokowi. Jadi memang sejak Pak Jokowi menjadi presiden. Nah, yang kedua, yaitu adalah Pak Jokowi menyampaikan bagaimana keberhasilan beliau memimpin negeri ini, ya, terhadap pandemi, ya kan, mampu melewati krisis walaupun belum lewat, tapi paling tidak kita itu sudah mampu jika dibandingkan dengan negara lain yang saat ini ada yang sampai negara gagal, ya, inflasinya sampai di atas 10%, bahkan ada yang 20, bahkan 70 dan lain sebagainya. Indonesia dalam kondisi yang ya mungkin tidak aman tapi terkontrol. Nah, kita melihat bagaimana beliau memaparkan, ya kan, ancaman COVID, ketidakpastian, dan perang Ukraina yang berdampak kepada Indonesia. Beliau juga memaparkan bagaimana strategi ke depan, ya, hilirisasi dan industrialisasi. Ya, kita punya nikel yang tadinya mungkin nilai jualnya hanya puluhan triliun. Nah, ini semenjak Pak Jokowi merubah strateginya bahwa hilirisasi dan industrialisasi, nikel itu memberikan pendapatan sampai 300 lebih triliun. Ya, ini kan hal yang belum pernah kita alami. Swasembada pangan 3 tahun sudah tidak impor, ya. Jadi cocoklah kalau Cak Ompong itu banding ke Pak Jokowi dan keberhasilannya, ya. Jadi itulah pendapat Cak Ompong bagaimana prestasi Pak Jokowi di dalam memimpin, ya, negeri ini. Dan kita semua bangga, termasuk Cak Ompong yang asal Tapanuli. Oke, sampai kita ketemu lagi.